wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everybody with Mr. Tian yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Ya. Jumpa lagi di share langsungnya Taklim Ma'rifat di ordinat yang sama, Medan, Horas. Nah, kita lagi di Medan ya. Judul kita angkat kali ini adalah tentang dunia adalah fata morgana. Tapi banyak yang terjebak di dalamnya itu orang-orang goblok. Kenapa? Dia tidak bisa menyadari, memahaminya. Seperti itu. Kita ilmiahkan bahwa dunia itu fata morgana biar ada gambaran di dalam otakmu itu. Alam itu berlapis, manusianya pun berlapis, seluruh komponen alam pun berlapis. Nah, lapisan itu berarti ada jenjang-jenjang lapisan, ada batasan-batasan, ada level, ada grade dan sebagainya. Manusianya berlapis adalah ada yang manusia yang berwujud badan kasar, ada yang jiwa, ada yang manusia badan halus, ada yang roh dan sebagainya. Nah, kemampuan dimensional itu masing-masing dimensi tidak sama. Dimensi A, grade A dengan dimensi B, grade B itu enggak sama. Sama seperti sekolah, ada TK, SD, SMP, SMA, sarjana atau magister atau doktoral, itu nggak sama. Masuk, sudah. Nah, jangan paksakan sama. Jadi tiap-tiap grade itu, tiap dimensi itu ada level batas ambangnya, batas ambang bawah dan batas ambang atas. Seperti itulah alam pun berlapis, dunia ini pun berlapis. Ada alam yang enggak hanya dunia saja, ada alam di bawah sadar, ada alam sadar, ada alam di atas sadar, berlapis-lapis pula. Nanti ujungnya adalah alam maha sadar. Alam maha sadar adalah alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alam mutlak, alam infinity, alam absolut. Nah, ini yang jadi tujuan semua jiwa itu pulang kepada Allah Ta'ala, pulang kepada Allah yang maha mutlak. Karena roh awalnya ada dititipkan adalah mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Di dalam alam kandungan disampaikan, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Roh kita yang qadim adalah bagian dari maha roh Allah Ta'ala sendiri. Maka roh mesti harus bisa pulang. Nah, roh ini meneruskan karmamu di kehidupan yang lalu. Karena kau belum bisa pulang rohmu, maka kau terlahir kembali membawa catatan karma. Hindu Buddha menyebutnya reinkarnasi. Di dalam Islam menyebutkan itu adalah alam kubur. Tapi kalau alam kuburnya kau belum punya alat untuk bisa naik ke alam kubur, maka kau terjebak di tengah-tengah. Yaitu kau begitu mati, kau masuk di alam kelahiran, di alam berbeda, dimensi berbeda. Jam 24.00 akan sama dengan jam 00.00. Tiap kematianmu adalah kelahiran di alam berbeda. Karena roh gak ada matinya, yang mati adalah yang bernyawa. Nyawamu adalah sebatas umur limit di tiap-tiap alam dimensi. Lahir kau ada nyawanya, pulang nyawamu mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang rohmu yang kekal abadi itu adalah unsur Allah yang qadim, yang tentu tidak pula akan mati. Maka kehidupan roh itu abadi. Tapi kehidupan akal, kehidupan dimensional, kehidupan lapisan-lapisan alam itu hanya sepintas lalu. Dunia ini pun hanyalah fata morgana atau sebatas mimpi.
Tapi jika kau nggak pernah bisa keluar dari duniamu, kau nggak akan bisa paham akan hal itu. Karena kau akan mengira dunia ini kenyataan. Lihat ilmiahnya ya. Ketika kau bermimpi, di alam mimpi rasanya nyata. Nyata itu berarti apa? Ini yang ngasih parameter Mr. TM ya, belum ada yang ngasih parameter. Kenyataan itu adalah alam nyata mewujud sebagai virtual hologram yang nyata, dan di situ akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Maka kau rasanya sebagai apa? Manusia. Karena manusia yang berakal, manusia berpanca indera. Tapi lihat ya, di alam mimpi, saat mimpi, alam mimpi kan alam bawah sadar, memakai gelombang bawah sadar. Klop, imbang, maka rasanya mimpi dalam mimpi adalah kenyataan. Kau dikejar anjing, lari nggak di dalam mimpi? Lari. Entah itu naik lompat ke mobil, entah itu panjat pohon dan sebagainya, entah itu lompat ke sungai. Demikian juga kalau kau dalam mimpi makan soto, rasanya pun enak, padahal cuma mimpi, tidak dari alam yang lebih tinggi. Mimpi dalam mimpi nyata, tapi nyatamu adalah nyata fata morgana. Buktinya apa? Begitu kau sadar bangun, tadi cuma mimpi toh. Saat tadi dalam mimpi nyata. Begitu bangun tidur, nyata lagi. Maka yang tadinya nyata dalam mimpi adalah fata morgana, kata Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Betul ya? Demikian juga kalau kau mati. Begitu kau mati, tapi kalau kau punya alatnya ya untuk masuk ke alam kubur, maka kau akan naik gelombang ke dimensi lebih tinggi. Rasanya pun seperti kenyataan kembali. Maka kubur rasa seperti dunia. Karena patokannya apa? Kenyataan. Yang kenyataan adalah panca inderamu fungsi dan akalmu pun jalan. Maka di alam bawah sadar dengan memakai gelombang bawah sadar nyata. Di alam sadar memakai gelombang sadar rasanya nyata. Di alam di atas sadar memakai gelombang di atas sadar rasanya nyata. Maka betul kalimat Nabi, ketika kau mati, kau masuk alam yang lebih nyata, dan barulah kau sadari dunia selama ini hanyalah fata morgana atau mimpi. Padahal di dunia ini orang pada berjibaku, saling sikut cari tujuan dunia, mau cari kaya, cari sakti, cari pintar, goblok gitu deh. Kuasai general konsepnya itu. Kalau istilahnya orang asing itu master plan, jadi gambaran besar, big creator, itu yang mesti kau kuasai dulu. Ilmiahnya itu dulu, jangan cuma sepotong. Cari yang generalnya dulu. Itu mesti ahlinya bisa menerang itu. Kalau sepotong-sepotong, kau lihat, kau definisikan gajah. Oh, gajah itu lebar ya. Itu kalau sepotong-sepotong. Oh, gajah itu tebal. Kalau sepotong-potong. Kalau Mr. TM tidak. Kau mesti naik ke dimensi lebih tinggi, baru kau bisa lihat secara utuh dimensi yang di bawahmu. A higher dimension command lower dimension. Itu kata orang India. Orang Madura ya. Sekali lagi, dari dimensi yang lebih tinggi barulah kau bisa memahami akan dimensi di bawahmu. Karena apa? Dimensi lebih tinggi itu otomatis akan menguasai, menang atau dominan dengan dimensi yang di bawahmu. Selama kau terjebak di dunia, kau gak akan bisa keluar dari dunia. Padahal ada alam di atas dunia. Seperti pula ada gelombang bunyi yang ada di atas batas kemampuan manualmu untuk berinteraksi. Namanya ultrasonik. Demikian juga ada alam di atas dunia, namanya ultra alam atau ultra dimensi. Alatnya adalah ultra kesadaran atau metafisika ultra. Kubur itu ada. Tapi kalau kau mempunyai alatnya untuk masuk kubur, ibarat dari 3G diupgrade menjadi 4G,
maka kau akan masuk alam kubur menjadi alam kenyataan. Itu yang disebut dengan hak yakin, bukan khayalita, bukan fenomena, bukan fiktifta, lama. Di dimensi ruang vakum ini, contohnya di ruang vakum ini, anggap aja 3x3x3, panjang lebar, tinggi lebar, kemudian panjang lebar kali tinggi. Nah itu 3x3 ruang vakum ini. Ada nggak alam di bawah sadar sini? Ada. Ada nggak alam sadar? Ada. Ada nggak alam di atas sadar? Ada. Gelombang dan frekuensi yang beda. Maka kenapa Nabi Muhammad telah bersaksi akan surga dan neraka dulu di zaman 1500 tahun yang lalu? Karena surga dan neraka pun sudah ada saat ini. Hanya saja grade, gelombang dan frekuensinya beda. Dan secara linear, alam akhirat itu ada setelah alam dunia telah berakhir, barulah ketemu alam akhirat. Tetapi secara dimensional, seluruh alam itu all in, sudah lengkap semua. Hanya ketika kau pindah gelombang, pindah frekuensi, pindah dimensi, barulah akan bisa bersaksi adanya alam kubur, alam barzah, alam malakut, jabarut, rohani dan robbani. Itulah Mr. TM. Kalau orang lain cerita alam akhirat itu nanti kapan nantinya? Kalau Mr. TM tidak. Itu alam yang ada di atas dimensimu dunia. Paham gak kau? Sama seperti ultrasonik itu gak terdengar, bukan berarti gak ada. Tetapi jika kau ditambahkan alat untuk membaca gelombang bunyi ultrasonik, barulah kau bisa mendeteksi, mendengar bahwa ada gelombang bunyi yang di atasnya 20 kali 10 pangkat 8 desibel. Nah, berarti ada gelombang ultrasonik. Ultrasonik pun berlapis-lapis. Demikian juga alam pun berlapis-lapis. Kata Nabi, saat Mi'raj, di atas duniamu masih ada 7 lapis langit alam lagi. Loh. Kalau nggak bisa kau buktikan sekarang, mana bisa kau sampai Tuhanmu? Yang Tuhanmu ada di alam unlimited. Dia maha absolut. Dia adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Maka yang kau masih terjebak di dunia, kau ibarat burung dalam sangkar. Kau nggak akan bisa naik. Burung kalau taruh sangkar, mana bisa naik ke langit? Tidak bisa. Kau yang terpenjara dengan akal, dogmamu dan seluruh pengetahuan duniamu, kau pun gak akan bisa naik menembus akhirat. Sekalipun kau telah mati berkali-kali, puluhan, ratusan, ribuan kali, kau gak akan bisa naik. Kenapa? Kau belum punya alatnya. Begitu mati secara teori masuk ke alam kubur. Tetapi di alam kubur kau ketemu kenyataan yang lain, yaitu apa? Berupa kelahiran ke duniamu kembali. Maka duniamu ini sekarang adalah alam kubur bagi kehidupanmu yang lalu. Inilah karmamu, inilah reinkarnasimu, inilah catatan amal di Lauh Mahfudz. Itulah yang dikiaskan, disampaikan oleh Guru Krishna, Guru Siddhartha Gautama, Guru Isa, Guru Muhammad, dan tentu juga bagi Mr. TM yang menerangkan ya. Di zaman ini Mr. TM yang menerangkan. Kalau zamannya guru-guru yang lalu belum bisa menerangkan ilmiahnya. Kalau sekarang Mr. TM yang bisa menerangkan itu. Nah, berarti apa? Asal kau bisa naik pindah dimensi gelombang, yaitu ke frekuensi X dan gelombang X, maka kau tidak lagi di dunia ini. Walaupun stasionermu, terminalmu masih ada di dunia karena kau masih terikat kehidupan dunia, tapi gelombangmu naik. Yang itu istilah kuno disebut Mi'raj. Kalau bisa TM, oh beda lagi. Naiknya gelombang kuantum kesadaran. Mana bisa orang menerang secara out of box kalau bukan ahlinya, kalau bukan seorang pelaku sehingga dia berani memberikan ilmiah lebih populer sesuai dengan zaman ini. Kalau Nabi bilang itu masih Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Nggak ada yang menerangkan itu. Metodologi yang nggak ada yang tahu. Maka lihat ya, banyak orang nggak ngerti tentang Mi'raj
buntu, nggak bisa membayang, nggak bisa nerang, nggak bisa praktekin. Akhirnya apa? Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi. Alamak. Nabi aja bilang, as-sholatul mi'rajul mukminin. Mukminin itu satu orang apa banyak orang? Banyak orang. Tapi banyak orang, tapi yang beriman. Siapa orang beriman? Tetap orang mendapatkan nur, atau orang yang telah melewati bayat. Tapi bukan bayat abal-abal, bayat odong-odong, bukan itu. Yang menerangin ilmu ini siapa? Mr. TM. Kalau kamu tanya pada Mr. yang lain, gak bakal ngerti. Kalian menerangin Mr. TM, tanyalah pada ahlinya. Siapa ahlinya? Mr. TM. Kalian kamu tahu teori ini dari Mr. TM, tanya kepada yang lain, mana bisa ngerti? Tapi egomu dipertaruhkan ya. Kenapa aku harus tanya kepada Mr. TM? Yang itu, yang dikira saya ini sombong, bajingan, dan tengik dan sebagainya itu. Bodoh amat ya. Bodoh amat. Yang lainnya tetap menganggap dengan dogma bahwa makrifat itu adalah orangnya santun, halim, berbudi pekerti, beradab tinggi. Kalau Mr. TM, tidak perlu itu. Tidak perlu itu. Karena zaman ini perlu ada orang yang membangunkan seorang tertidur lelap, apalagi dia dalam keadaan mabuk. Kalau orang tidur biasa dibangunin gini normal bisa bangun, tapi tidurnya orang pemabuk, oh perlu disiram air, betul nggak? Betul nggak? Perlu disetrum dikit, betul nggak? Dikasihlah, dialir gelombang kejut, itu karena membangunkan orang mabuk. Inilah zaman di mana agama telah rusak yang telah terstruktur masif, dah bahkan ujung-ujung udah gak ada yang kenal tentang wujudnya Rasulullah, gak ada yang menerangkan wujudnya Allah, gak ada yang menerangkan Rasul zaman ini siapa, gak ada yang menerangkan teknik mi'raj, gak ada yang menerangkan metodologi agama, gak ada yang menerangkan bayat itu apa, gak ada yang menerangkan ma'rifat itu apa, kisi-kisinya, standarisasinya dan sebagainya, parameternya, gak ada yang menerangkan. Itu Mr. TM yang brilliant, baik dan tidak sombong ya. Nah, berarti dunia hanyalah sepintas lalu sebetulnya. Karena apa? Ada saatnya kau akan lepas dari dunia itu. Maka dunia yang kau kejar-kejar selama ini, kau jungkir balik cari makan dari anak istrimu itu hanyalah sepintas lalu. Mau tahu buktinya? Di manakah batas dunia ini? Apakah kau cari di langit biru itu pakai kendaraan apa luar angkasa? Apakah bisa ketemu dengan dunia? No. Pakai kendaraan Gojek, carilah misalkan tanya ke Pak Gojek, Pak antarkan aku ke ujung dunia. Nggak mungkin ketemu. Kau cari ke puncak gunung pun nggak pernah ketemu. Kau seberangi laut nggak pernah ada. Kau selami ujung palung laut nggak pernah ketemu. Tapi ketika kau kesadaranmu hilang saat tidur, hilanglah duniamu. Saat kau pingsan, hilanglah duniamu. Saat kau mati, hilanglah duniamu. Berarti batasnya dunia hanyalah sebatas akal sadarmu saja. Maka ada gelombang yang di atas itu, gelombang kesadaran di atasnya akal, yang ini namanya roh. Maka ada alam pula yang di atasnya alam duniamu, yaitu akhirat. Maka trans antara dunia ke akhirat adalah pindahnya atau upgrade-nya gelombang kesadaranmu dari dimensi akal masuk ke dimensi roh. Maka kau baru terizinkan dari dimensi dunia masuk ke dimensi akhirat. Kapan itu? Sekarang. It's now or never. Nah itu katanya Elvis Presley ya. Sekarang atau tidak sama sekali. Karena apa? Peluangnya adalah kehidupan sekarang. Kalau kau nggak ketemu sekarang, no way ya, no way, nggak akan ngerti kau. Kenapa? Seorang SMP yang bodoh nggak naik kelas, setiap tahun ajaran baru pun tetap dia SMP tinggal kelas. Tahun ajaran depannya lagi nggak pernah naik ke SMA. Demikian juga kau manusia goblok,
Kalau kau nggak ketemu guru yang bisa mengantarkanmu ke dimensi lebih tinggi, mengenalkan metodologi agama sistemik, maka setiap kematianmu kau tetap tinggal kelas. Karena kata guru saya, nggak akan bisa naik ke langit juga nggak terima dunia, nggak terima bumi, maka ngambang, kecepit di tengah-tengah. Itulah reinkarnasi, atau terikat dengan karma, atau kau akan lahir dengan catatan amalmu dahulu di lauh mahfuz. Dan siapa yang beramal? Ya kau dilahirkan dengan wujudmu, dengan apa? Software dan hardwaremu. Entah itu kau ada dengan intelijensi yang agak lemot, misalkan agak bodoh, ada cacatnya visimu dan sebagainya, itu software dan hardware. Nah, demikian. Dan juga virtual takdirmu nanti berbeda-beda. Aku lihat takdir itu beda, orang lihat takdirnya beda. Itulah virtual hologram dari karmamu dahulu. Yang ada orang ya punya sifatnya kasar, pemarah, ada yang sabar, lemah lembut, itu beda-beda. Ada yang terlahir dari orang kaya, ada yang terlahir dari orang miskin, ada yang sempurna badannya, ada yang cacat, ada yang baik, ada yang tampan kayak Mr. TM, ada yang jelek muka kayak mukamu itu. Nah, itu ya. Ada yang dipertemukan mudah dengan guru mursyid, ya, seperti Mr. TM ini. Ada yang bulet ruwet kayak kamu itu, nggak bisa diterangin itu, susah sekali, hijabmu tebal, itu derita Allah, ya. Maka tadi ya, di alam bawah sadar, nah karena level SMA otomatis SMP-nya ngikut, betul nggak? Di level alam sadar dunia, maka alam bawah sadarnya otomatis ngikut. Maka saat kau sadar, ada saatnya kau turun ke gelombang bawah sadar, mimpi. Saat kau mimpi, dalam mimpi rasanya kenyataan. Begitu bangun, masuk ke alam nyata, sama-sama nyata. Ini nyata, ini pun nyata loh. Tapi ketika kau masuk ke kenyataan lebih tinggi, kenyataan tadi hanya sebatas mimpi atau fata morgana. Demikian juga dari alam kehidupan dunia, ketika kau naik ke alam kubur, ya, terupgrade masuk ke dimensi roh, alamnya alam akhirat, kau akan tahu bahwa ini adalah sebatas mimpi atau fata morgana. Cocok dengan keterangan oleh Muhammad? Cocok ya. Kubur pun akan sama dengan kenyataan dunia. Barzah pun akan sama dengan kenyataan dunia. Tapi gelombang dan frekuensinya beda. Suara yang keluar dari sound speaker yang sama kualitasnya dari badan jasmanimu, hei stasioner badan jasmanimu di kehidupanmu di dunia. Tetapi kalau gelombangnya naik, kau akan rasakan itu sepertinya seolah-olah sama. Suara yang muncul dari piringan hitam, dari kaset atau tape, dari CD player, DVD player, flash disk, atau apapun itu. Tapi kalau menggandeng sound speaker yang sama, maka rasanya seolah-olah sama suaranya. Padahal beda gelombang, beda frekuensi. Nah, sama seperti radio. Radio itu ada berbagai macam frekuensi. Ada AM, ada FM, ada MW, ada SW. Demikian juga gelombang dari 0 sampai sekian itu. Nah, kalau kamu nggak ketemu gelombangnya yang di atasnya gelombang duniamu, kau nggak akan bisa naik ke langit. Ya, kau hanya terjebak di gelombang dunia dengan seluruh panca inderamu dan dengan akalmu itu. Padahal ada lagi frekuensi yang lebih tinggi, gelombang lebih tinggi. Logikanya, kau di dunia dengan akalmu, dengan panca inderamu terbatas kan? Kamu terbatas harus dengan suplai makanan untuk bisa energi. Kamu harus suplai kesadaran. Kalau kecapean, hilang sadar, tidur kamu. Kau sangat terbatas. Kau dibatasi umur. Kau dibatasi dengan intelijensimu. Ya, kau bisa lupa, tua, sakit dan bahkan mati. Berarti kau di dunia ada di limit terbatas.
Sedangkan kau yang asli adalah qadim yang tak terbatas karena membawa sifat Allah Ta'ala yang maha qadim. Mana mungkin akalmu bisa menjaga Allah Ta'ala, goblok. Mana mungkin kau bisa beribadah sampai pada Allah hanya dengan ibadah akalmu, dengan jasmanimu, goblok. Temukan gelombangnya, ya. Karena apa? Secara prinsip dasar teknologi yang kami terangkan di edisi sebelumnya, di alam fisikamu, kamu nggak bisa menjangkau fisika di tempat lain yang jaraknya adalah metafisika, hanya mengandalkan teknikal manualmu. Maka kau mesti berubah dari gelombang fisika menjadi gelombang metafisika yang terhantar lewat sistemik teknologi atau toreko, barulah suaramu sampai sana. Assalamualaikum sampai sana. Padahal dia ada di dekatmu nggak? Tidak. Dia terjangkau dengan panca inderamu nggak? Tidak. Tapi jauhnya tak terhingga. Tapi karena ada media rambat dari gelombang, suaramu itu tertransfer ke dia. Diterimalah sama dia. Assalamualaikum. Dia menjawab waalaikumsalam. Jarak 2 kilo, 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo sama waktunya. Berarti tidak lagi memakai rumus pengaruh ruang dan waktu. Maka demikian juga ibadahmu kau di dunia. Kau mesti menembus mencari jalan menuju Allah Ta'ala itu lewat gelombang. Itulah wabtaghu ilaihil wasilah. Tanpa itu kamu gak ada hubungan. Demikian juga mesti ketemu torekohnya. Nah, jadi sekali lagi ya, sering kamu ulang-ulang karena audiennya goblok-goblok, maka kamu ulang-ulang dengan sabar. Mesti pindah ya, kau dari dimensi akalmu ke dimensi rohmu. Dan rohmu pun mesti mendapatkan terkapsul atau include dengan gelombang nur yang ditanamkan dalam kolbumu. Nah, mesti roh yang punya kapsul tadi, nur iman dan nur kitab yang di Asra 52. Itu pun gak cukup, mesti ketemu dengan guru rohani yang membawa gelombang wasilah. Nah, itu. Jadi guru rohani itu adalah kiblatmu dan gelombang wasilah adalah saluran gelombangmu untuk bisa sampai ke Allah Ta'ala. Dan juga ada technical kaifiat yang itu adalah prinsip adalah menyamakan frekuensimu, gelombangmu dengan Allah Ta'ala lewat gelombang guru rohanimu. Tanpa itu nggak ada hubungan, bro, ya. Secara kamu di dunia Tuhanmu di maha akhirat tertinggi, secara kau relatif dia maha tak terbatas, secara kau ciptaan dia adalah maha pencipta, pret bisa sampai. Lihat kalimat Nabi, bukan sholatmu, ibadahmu, zikirmu yang bisa bikin kau masuk surga, tapi apa? Rahman Rahim dan ridhonya. Itu tanda tanya besar. Kenapa kau hanya berpangku tangan hanya dengan mengandalkan ibadahmu, zikirmu, sholatmu itu tidak mungkin sampai kecuali menggandeng unsur Allah Ta'ala sendiri. Lihat Nabi pun waktu sholat, lihat ini wajah tuh, wajahiyah, ada wajah Allah yang dihadirkan. Kau bisa praktekkan itu. Berarti Nabi Muhammad sholat pun menggandeng nur gurunya. Yang ini bukan manusia, ini manusia. Ini Muhammad bin Abdullah, ini Nabi Muhammad, ini Rasulullah Muhammad, ini Nur Muhammad. Gak percaya? Lihat waktu tahiyat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia Muhammad bin Abdullah menunjuk Muhammad yang nur di mana? Di depan kolbunya. Berarti sholatnya seorang Nabi Muhammad tidak sholat sendirian, tapi sholatnya seorang Nabi sekalipun menggandeng Nur Muhammad, menggandeng Rasulullah Muhammad, menggandeng Atman, menggandeng Buddha, menggandeng Roh Kudus, menggandeng mursyid. Itulah istilah di akhir zaman. Nah, kau mursyid itu nggak ngerti. Nah, mursyid itu banyak yang KW ini nampaknya. Dari ratusan mursyid hanya satu yang mutlak, lainnya palsu atau KW. Itu hukum. Nah, kamu nggak akan bisa mengerti yang asli kalau belum pernah ketemu. Maka kau akan mengira yang palsu itu asli. Ngeri-ngeri sedap lah dikata macam apa orang Medan cakap itu ya. Ngeri-ngeri sedap. Kayak mana? Macam mana Pak cakap Kalau kau nggak ketemu yang asli, maka seumur hidupmu kau pun kau kira asli, padahal palsu.
Tapi begitu kau kenal yang asli, maka kau nggak mau lagi sama yang palsu. Wah, nggak mau palsu aku. Kenapa? Telah ketemu yang asli. Logis kayak ini. Nggak mau lagi sama yang relatif. Kenapa? Telah ketemu dengan yang mutlak. Nggak mau lagi yang relatif. Lihat, X per mutlak sama dengan apa? 0. Matematika. Apapun dibandingkan mutlak sama dengan 0. Siapapun gurunya, jika dibandingkan dengan guru mutlak sama dengan apa? 0, bro. Nggak percaya? Lihat ya. Ya matematika, tanyakan sama guru matematika kamu. X per tak terhingga sama dengan apa hasilnya? Limit 0. Bodoh amat, ngeri-ngeri sedap. Semua guru yang relatif dibandingkan guru mutlak hasilnya adalah 0. Yang mutlak itu hanya gurunya Mr. TM. Kenapa? Hanya sampai pada mutlak yang bisa menerangkan mutlak secara ilmiah. Kalau ngaku-ngaku oh banyak, ya ngaku-ngaku banyak. Niru-niru oh banyak. Ngaku status quo kek, ngaku legitimasi kek, ngaku resmi kek. Alamak. Gelombangnya ada apa enggak? Yang mutlak itu. Walaupun kau punya ijazah dan sebagainya, ijazah setumpuk, itu pekerjaan tukang cetak, ya. Kalau nggak ada gelombang mutlaknya bagaimana? Kalau gurumu saja relatif, mana bisa mengatakan muridnya sampai pada mutlak? Impossible. Oke? Jadi dunia pun hanya sepintas lalu, hanya satu part daripada episode kehidupanmu. Karena roh nggak ada matinya, maka kehidupanmu pasti akan terus nggak ada matinya. Yang roh nggak ada endingnya. Nah, kehidupan dunia ini hanya sepintas akalmu saja, sepintas satu part dari bagian kehidupan. Kalau kamu nggak bisa selesaikan tuntas pulang dari di kehidupan ini, kau akan ketemu dengan kehidupan lanjutan lagi. Jadi dalam Quran pun ada kutukan jadi kera, anjing dan babi. Berarti hewan pun sebenarnya adalah roh yang tidak bisa kembali, tapi roh itu naik turun kelas. Karena apa? Kau membawa karma kehidupanmu sebelumnya. Bisa jadi di kehidupan selanjutnya kau bisa menjadi wujud binatang. Nah logika, jika Quran menyebut 3 tadi, itu kan bagi orang berpikir kalau 3 ini saja mewakili hewan-hewan yang lain, tapi nggak perlu disebutkan. Kalau disebutkan Quran menjadi kebun binatang. Ada kecoa, coro, ada cacing, ada segala macam itu. Demikian juga kutukan dalam Quran menyebutkan besi, kayu dan batu. Berarti seluruh benda pun adalah kutukan. Kenapa? Rohnya nggak bisa pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati-hati ketemu dengan sudut pandang, aliran, versi, golongan, pendapat. Itu bullshit. Kenapa? Jalan menuju Allah hanya satu. Yang mana itu? Yang turun dari sisinya. Kalau banyak tentulah ayatnya bukan laqad ja'akum rasulun. Nyatanya ayatnya menerangkan satu orang utusan manusia yang membawa nur gelombang wasilah. Berarti bukan versi-versi, bukan versinya ono itu bukan. Mesti lewat orang itu atau sang pembawa wasilah atau rasulun min anfusikum. Jadi jangan pakai pendapat konyolmu itu. Yang ngaku Allah itu wujud dirimu, tak bias lu ya. Yang ngaku wujudnya Allah adalah ciptaan semua itu, tak bias lu ya. Terus ngerti gue, ya? Jangan main-main, gitu. Apalagi keyakinanmu kau tularkan kepada orang lain, itu goblok yang menggoblokkan orang ya. Goblok kamu sudah cukup ya. Kamu sesat aja sesat, jangan menyesatkan orang lain. Wujudnya Allah adalah manusia. Roh menjadi manusia, maha roh menjadi mahanya manusia atau rajanya manusia. Maliki yaumiddin, dia di sana. Tapi di dunia yang menjadi malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Rupa apa? Manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Demikian juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
wujudnya Allah di dunia adalah manusia. Nggak ketemu itu zong sama ibadahmu. Karena apa? Gelombangnya Allah ada di baliknya manusia itu. Itu namanya the man of wasilah carrier. Orang yang membawa wasilah atau gelombang Tuhan ke dunia. Nggak ketemu itu nggak ada hubungan. Ya, nggak ketemu wasilah nggak ada hubungan, nggak nyambung. Nah, nggak ketemu orang itu, nggak ketemu wasilah ya. Lihat ya. Nggak akan ketemu Allah kalau nggak ketemu gelombangnya yang dibawa Rasulullah tadi. Yang dibawa namanya Atman dulu, Buddha, Roh Kudus atau akhirnya mursyid. Nggak ketemu orang yang membawa nur tadi, nggak ketemu ini. Ya. Maka mencari Allah, carilah gelombangnya. Mencari gelombang, carilah orang yang membawa gelombang. Siapa? Bebek lucu. Paham? Dia ada di baliknya bebek. Dia terlihat gak? Enggak. Rasulullah terlihat gak? Tidak, karena dia bukan manusia. Tapi ketika Rasulullah menempati manusia, bebek lucu, maka wujudnya Rasulullah sama dengan manusia, bebek lucu. Lah gimana kalau mau menuju Allah Ta'ala lewat Rasulullah tapi nggak lewat bebek lucu? Impossible. Silahkan gugat kalau nggak yakin dengan ilmiah yang Mr. TM. Ini yang kias ya, bebek lucu ya. Itulah gurunya Mr. TM. The man of wasilah carrier, itu kata orang Madura. Orang Madura yang ngocak serataran di BKB. Cong? Cocok dong. Oke. Nuhun sadayanya, katanya orang apa? Orang Bandung, orang Sunda. Nah, matur saklangkong kalau bahasa orang Madura. Cuman awak cakap gitu, kata orang Medan. Itu Mi. Nah, itu katanya orang apa Makassar. Mr. TM itu bukannya orang Jawa ya, ini orang Bunglon. Masuk ke Medan jadi orang Medan, masuk ke orang Madura jadi orang Madura, masuk ke Sunda jadi orang Sunda. Karena Mr. TM itu membawa kabar gembira, rahmatan lil alamin. Guru rohani itu bukan Mr. TM ya. Nah, nanti kan banyak menuduh Mr. TM ngaku mursyid. Tidak, mana ada satu pun kalimat Mr. TM tidak pernah mengaku mursyid. Ini hanya khalifahnya mursyid. Nah, kebetulan Mr. TM adalah satu-satunya orang yang bisa menerangkan agama secara ilmiah. Lainnya nggak tahu. Tapi kayaknya belum pernah ada yang nongol tuh. Selain makrifat diterakan bisik-bisik. Tak bertanya, jangan nanya itu. Jangan nanti akan tahu sendiri. Loh, goblok. Itu nggak boleh disabkan, nggak boleh dibahas. Loh, goblok ya. Bilang saja kau pemalu, penakut atau amatiran. Cukup ya? Oke. Yang menerangkan ilmu ini siapa? Mr. TM. Maka tanyalah kepada Mr. TM. Jangan tanya kepada yang lain yang produk-produk KW itu. Ya? Inilah akhir zaman. Banyak orang yang kata Nabi cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuma dicocot saja, nggak sampai tembus ke kolbu. Kolbunya pun nggak sampai tembus ke yang maha mutlak. Maka carilah orang yang betul-betul mengabarkan tentang kabar akan gelombang mutlak. Lihat ya, dia adalah unlimited, ya. Dia ujung kausalitas tertinggi objektif. Maka dia absolut, dia unlimited, undefinisi dan undeskripsi. Maka gelombangnya turun dan dia adalah mutlak karena dia adalah maha mutlak. Jika kau hanya mencari yang benar, positif, halal dan sebagainya, itu kan akalmu. Kenapa nggak kau cari yang mutlak? Sedangkan dia tidak pernah menyebut dirinya benar. Iya Pak? Dia menyebut dirinya apa? Maha benar. Beda. Benar itu thinkingmu. Tapi kalau maha benar, benar yang absolut. Kenapa kau cari kuasa? Kenapa tidak mencari yang absolutnya? Yaitu apa? Maha kuasa. Itulah kuasa yang absolut. Kenapa kau cari yang tidak mencari yang besar yang maha? Itulah besar yang kuasa. Besar yang maha besar. Itu besar yang absolut. Allah tidak akan menerangkan dirinya benar, kuasa atau besar. Dia menjelaskan dirinya adalah maha besar, maha kuasa, maha benar.
Itulah, carilah guru yang mutlak benarnya, mutlak kuasanya, mutlak besarnya. Jangan cari yang benar, besar atau apa, itu anak kecil pun bisa. Beda kan nih? Tipis ya. Nah, kalau benar masih thinkingmu, setiap akalmu cocok, oh dianggap benar. Itulah, itu dunia ya. Positif negatif itu masih dunia. Oke guys, akalmu itu adalah dunia, batasan dunia adalah akalmu. Nah, Mr. TM adalah menerangkan metode untuk naik ke dimensi di atas akalmu, yaitu roh. Kau bisa masuk akhir itu sekarang. It's now or never. Itu kata Elvis Presley ya. Itu lagunya Mr. TM ya. Walaupun itu di zaman bahula, zaman moyang-moyangmu, bapak-bapakmu itu. Nah, itu dia. Oke guys. Bila taufiq wal hidayah, bila ridhal inayah, ilahi anta maksudi wa ridhaka manurbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurra. Hurra.